Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan maaf 4 yang akan membahas teori belajar humanisme dari 3 tokoh yakni Maslow, Roger, dan Dewey serta implementasinya kepada anak berkebutuhan khusus. Untuk anggota sebelumnya perkenalkan nama saya Regina Cahaya Ramadhani dengan NIM belakang 050. Saya Arya Fidanovia Syawalita dengan NIM belakang 069. Saya Raga Deni Saputra dengan NIM 094. Oke, teman-teman, sebelum kami ke teori para tokoh yang telah dituliskan, di sini izinkan kami menjelaskan terlebih dulu apa itu pengertian dari humanisme itu sendiri. Teori belajar humanisme adalah teori yang memandang peserta didik sebagai individu yang utuh, sedikit berbeda dari teori behaviorisme yang telah disisipkan oleh teman-teman kelompok kemarin yang mengatakan bahwa behaviorisme memerlukan respon dan stimulus seperti pemberian hadiah dan punishment. Bedanya kalau misalkan jika humanisme ini melihat potensi diri dalam siswanya itu sendiri, jadi tidak dipaksa kamu harus bisa ini, kalau nggak bisa nanti dihukum, kamu harus seperti ini nanti dapat ini. Tapi kalau misalkan humanistik teman-teman lebih menekankan kepada prosesnya, seperti kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya harus dipenuhi sebelum memulai pembelajaran. Next. Oke. Teori dari Abraham Maslow sendiri mengatakan bahwa manusia membutuhkan kebutuhan dasar untuk dipenuhi baru ke kebutuhan yang selanjutnya. Teman-teman kalau misalkan ingat puncak hierarki Maslow, yakni ada fisiologi seperti sandang pangan pakan, lalu ada rasa aman, sosial, penghargaan hingga akulturasi diri yang memang harus dipenuhi sebelum terjadinya pembelajaran. Next. Slide. Implementasi pembelajaran dari Abraham Maslow. Selain pada anak berkebutuhan khusus, di sini kami juga memaparkan bagaimana implementasi bagi peserta didik tipikal untuk sedikit membedakan antara dua kelompok tersebut. Oke. Jadi yang pertama ada memenuhi kemampuan kebutuhan dasar siswa. Pada siswa tipikal, guru memastikan kondisi fisik yang siap belajar. Seperti kalau misalkan teman-teman sakit, pasti untuk belajar susah ya. Ya apa tidak jawab? Ya. Kalau lapar, belajar susah nggak? Tergantung. Bener, setuju. Lalu itu untuk pendekatan siswa tipikal. Kalau misalkan untuk siswa berkebutuhan khusus ini lebih intens, lebih diluruskan. Sebab apa? Karena individu dengan berkebutuhan khusus biasanya memiliki kekurangan atau kebutuhan yang berbeda, seperti kondisi fisik tertentu atau bahkan kondisi ruangan tersebut. Lalu ada menciptakan rasa aman. Pada siswa tipikal dibutuhkan lingkungan yang nyaman. Sedangkan pada anak berkebutuhan khusus juga sama seperti poin nomor 1, yakni harus dikhususkan. Karena mengingat anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan perhatian yang cukup lebih dari teman-teman tipikal pada umumnya. Lalu pemberian penghargaan. Jika pada peserta didik tipikal, biasanya guru memberikan seperti hadiah karena peserta didik tersebut berhasil mencapai sesuatu. Namun jika untuk anak berkebutuhan khusus, penghargaan juga berperan kalau misalkan dia berhasil menaiki satu tingkatan sederhana, mengingat mereka juga sedikit berbeda kepada teman tipikal pada umumnya. Next. Tentu saja teori ini tidak luput dari kekurangan. Kami menganalisis bahwa kekurangan dari teori Maslow ini yakni terlalu umum dan tidak berlaku secara berurutan. Kalau misalkan teman-teman tadi sadari di implementasi saya menyebutkan bahwa guru harus menyiapkan kebutuhan dasar siswanya. Tapi kalau misalkan siswa tersebut terlalu banyak, apa bisa guru satu persatu
memenuhi kebutuhan, tidak bisa pinter. Lalu untuk urutan hierarki kebutuhan dari Maslow itu sendiri kan ada fisiologis, sosiologis, rasa, psikologis, keamanan, dan sampai akulturasi diri. Kan tidak mungkin guru mencukupi fisiologis siswa tersebut. Oke, lanjut. Lalu ada teori Rogers. Kalau Rogers menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Dia berpendapat bahwa siswa akan berkembang secara optimal apabila berada dalam lingkungan yang penuh empati, penerimaan, dan dukungan tanpa syarat. Dalam teori ini, hubungan antara guru dan siswa menjadi sangat penting karena suasana yang positif akan membuat siswa merasa nyaman, percaya diri, dan lebih terlibat dalam proses belajar. Dalam pendekatannya, serta didik berperan aktif, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. Rogers juga menekankan bahwa pentingnya hubungan yang empati, tulus, dan penuh penerimaan agar bisa dapat diperoleh dengan baik. Selain itu, pembelajaran dilakukan secara beresiko yang interaktif, seperti diskusi dan kerja kelompok, sehingga tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan sosial dan emosional. Lalu ada implementasi pada teori Rogers. Di sini itu ada perbandingan antara implementasi siswa digital dan ABK. Yang pertama, membangun hubungan positif pada siswa digital. Hubungan baik membuat pembelajaran lebih nyaman. Lalu pada siswa ABK, hubungan ini menjadi sangat penting karena membantu mereka merasa diterima. Yang kedua, memberikan empati dan dukungan. Siswa tipikal membutuhkan dukungan untuk berkembang, dan siswa ABK sangat membutuhkan empati agar dapat belajar secara emosional dan sosial. Lalu yang ketiga ada memberikan ruang berekspresi. Siswa tipikal dalam menyampaikan ide secara bebas, lalu siswa ABK perlu didukung agar berani mengekspresikan diri tanpa rasa takut. Pendekatan ini terbukti efektif termasuk pada anak yang sindrom karena dapat meningkatkan percaya diri seperti banyak belajar dan kemampuan. Lalu yang terakhir, lalu ada kekurangannya, yaitu pendekatan ini membutuhkan perhatian individual yang tinggi sehingga guru akan kesulitan jika jumlah siswa banyak dan kemampuan tiap siswa sangat berbeda. Oke. Kemudian ada teori dari John Dewey, yaitu Dewey berpendapat proses belajar merupakan proses aktif yang diperoleh dengan pengalaman nyata, atau yang sering kita dengar adalah learning by doing atau belajar berdasarkan pengalaman. Kemudian kemudian pembelajaran harus berkaitan dengan kehidupan nyata. Selain itu juga proses pembelajaran juga harus dipahami mereka secara mendalam. Kemudian ada implementasinya. Nah, implementasinya itu yang pertama ada namanya praktik. Nah, praktik ini sangat penting teman-teman, bagi teman-teman yang berkuliah khusus. Kenapa? Karena mereka cenderung lebih mudah memahami konsep atau memahami pembelajaran itu secara nyata atau secara konkret. Kemudian di nomor 2 ada namanya pembelajaran tekstual atau pembelajaran yang disederhanakan dan disesuaikan dengan kehidupan secara nyata. Ini sangat penting karena anak ABK ini memerlukan pembelajaran yang tadi ya, yang konkret dan disederhanakan itu. Misalnya mereka untuk mengenal jenis-jenis buah-buahan, teman-teman. Mereka karena kesulitan untuk membayangkan secara abstrak, maka guru akan memberikan media pembelajaran seperti mungkin miniatur buah tersebut atau mungkin flashcard ya.
dan membantu, dan hal tersebut membantu anak untuk memahami pembelajaran yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada aktivitas kelompok. Nah, aktivitas kelompok ini sangat penting karena anak langsung mempraktekkan pembelajaran bersama teman-teman sebayanya ataupun teman-teman satu kelasnya. Jadi poin ketiga ini kalau saya bilang berhubungan antara poin 1 dan poin 2. Jadi ini juga bisa meningkatkan interaksi sosial mereka dan meningkatkan kepercayaan. Oke teman-teman, sebelum kami membacakan kesimpulan, kami menerima beberapa pendapat dari teman-teman. Jika tidak ada pendapat seperti kelompok kemarin, maka kami akan membuka 2 pertanyaan. Tidak dong. Aduh, kalau mumpung belum ada yang angkat tangan, Reva. Teman-teman, ada mau bertanya lah. Tanya-tanya ya. jika tidak memiliki pertanyaan, kami mengizinkan teman-teman untuk menyampaikan pendapat atau bahkan kritikan untuk teori humanisme yang kami bawakan ini. Dari teori humanisme bagaimana siswa bisa membedakan pengalaman yang mereka alami yang mereka bisa mengetahui bahwa pengalaman ini bermakna dan kedepan dari pembelajaran mereka. Itu obat. Bagaimana cara dari peserta didik itu membedakan pengalaman mereka dari sehari-hari dan mereka bisa mengetahui bahwa ini pengalaman bermakna dan kedepan pembelajaran mereka. Oke teman-teman, kurang satu penanya Ayo, lagi. Kami siapa yang mau bertanya mohon lagi? untuk teman-teman atas pertanyaan. Kak siapa nanti tanya? Disebut Safara. Saya mau bertanya. Iya, silakan Nabila. Menurut kelompok kalian, bagaimana peran hubungan antara guru dan murid atau siswa dalam mendukung keberhasilan teori? Teman-teman, sebelum kami menutup, kami Izinkan mohon kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. kami mohon maaf bila ada salah kata ataupun materi yang belum kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kelompok berikutnya.